Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Sabtu 6 Maret 2021, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, 11 sampai 32. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu yang tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya arti semua itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelihkan anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku."
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada dasarnya kita manusia cenderung menginginkan kesenangan dan menghindari kesakitan atau peristiwa-peristiwa penderitaan. Itulah sebabnya kita sebisa mungkin berusaha agar tidak ada pengalaman derita atau kedukaan dalam kehidupan kita. Bila kita ingat-ingat kembali kisah Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian, terutama ketika Tuhan Allah mengetahui perbuatan dosa pertama mereka, yakni memakan dari buah pohon yang dilarang, Tuhan Allah bersabda bahwa terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bila kita tidak bekerja atau berusaha untuk mengusahakan kebaikan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami penderitaan. Bacaan Injil pada hari ini adalah satu kisah yang amat terkenal. Kitab suci kita memberinya judul perikop Anak yang Hilang. Akan tetapi di balik kisah mengharukan seorang anak tersebut, ada hal yang jauh lebih penting ingin ditunjukkan, yakni gambaran dari Bapa yang berbelas kasih. Dikisahkan bahwa si anak bungsu mencari kepuasan atau kesenangannya sendiri karena mengikuti keegoisannya. Ia mengira bahwa dengan memiliki bagian harta milik atau warisan dari ayahnya, maka ia akan memperoleh kebahagiaan. Nyatanya, seluruh harta miliknya lama-kelamaan habis oleh karena ia gunakan untuk berfoya-foya. Si anak bungsu jatuh dalam penderitaan. Dalam penderitaannya itu, ia menyadari kesalahan yang telah dipilihnya. Ia pun bangkit dan bergegas kembali ke rumah ayahnya untuk menemukan belas kasih ayahnya. Sungguh luar biasa bahwa sang ayah amat mengasihi anak bungsunya itu, sehingga sang ayah dengan sigap menyambut anaknya itu dengan penuh sukacita. Si anak bungsu menemukan kebahagiaan sejati dalam rumah ayahnya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, maka menjadi bahan perenungan pula bagi kita. Apa artinya bahagia? Apakah bahagia berarti hidup berkelimpahan? Apakah bahagia berarti jauh dari penderitaan? Bertolak dari kisah seorang bapa yang berbelas kasih ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa bahagia adalah sesuatu hal yang manakala kita menemukannya atau mendapatkannya, kita tidak mengalami kekurangan apapun dan tak lagi menginginkan apapun selain dari sesuatu hal itu. Dan kebahagiaan itu tak lain adalah belas kasih Allah sendiri. Masa Prapaskah yang kita jalani dengan puasa dan pantang ini ibarat sebuah kisah di mana kita mau bangkit dari keterpurukan, penderitaan, dan rasa jauh dari Allah. Kita mau berjalan kembali mendekat kepada Allah, dan Allah telah siap untuk senantiasa menyambut kita dengan penuh belas kasih. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.